Monolog kasir kita. Ruang tengah dari sebuah ruang yang cukup menyenangkan buat suatu keluarga yang tidak begitu rakus. Lumayan keadaannya, sebab lumayan pula penghasilan si pemiliknya. Sebagai seorang kasir di sebuah kantor dagang yang lumayan pula besarnya, kasir kita bernama Miss Bajazuli. Sandiwara ini ditulis khusus untuk latihan bermain sebab itu sangat sederhana sekali dan sangat kecil sekali. Dan sandiwara ini kita mulai pada suatu pagi. Mestinya pada suatu pagi itu ia sudah duduk dekat kas registernya di kantornya. Tapi pagi itu ia masih berada di ruangan tengahnya, kelihatan lesu seperti wajahnya. Tas sudah di jinjingnya dan ia sudah melangkah hendak pergi, tapi urunnya lagi untuk yang kesekian kalinya. Dia bersiul sumbang untuk mengatasi kegelisahannya, tapi tak berhasil. Saudara-saudara yang terhormat, sesungguhnya sayang sekali. Sandiwara yang saya mainkan ini sangat lemah sekali. Pengarangnya menerangkan bahwa kelemahannya, maksud saya, kelemahan cerita ini disebabkan ia sendiri belum pernah mengalaminya. Ini ya, betapa tidak, saudara, sangat susah diletakkannya tasnya. Saya sangat susah sekali sebab istri saya sangat cantik sekali. Kecantikannya itulah yang menyebabkan saya jadi susah dan hampir gila. Sungguh mati, saudara. Dia sangat cantik sekali. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan cantik. Dia sengaja. Sebab perempuan-perempuan jenis itu hanya menyusahkan dunia. Luar biasa, saudara. Bukan main cantiknya istri saya itu. Hampir-hampir saya sendiri tidak percaya bahwa itu istri saya. Saya berani sumpah, dulu sebelum dia menjadi istri saya, tak kala saya bertemu pandang pertama kali di suatu pesta, berkata saya dalam hati, maulah saya menyobek telinga kiri saya dan saya berikan padanya sebagai mas kawin kalau suatu saat nanti ia mau menjadi istri saya. Tuhan Maha Pemurah. Kemauan Tuhan selamanya sulit diterka. Sedikit banyak rupanya suka akan surprise. Buktinya, meskipun saya masih utuh, toh saya telah berumah tangga dengan Supraba selama 5 tahun lebih. Aduh, cantiknya. Saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap bidadari walaupun ia telah melahirkan anak saya yang nomor 2. Saya hampir tidak percaya bahwa apa yang saya lihat, tubuh yang terbaring itu masih sedemikian utuhnya cantik. Kata cantik pun tidak dapat pula untuk menyebut keajaibannya. Cobalah seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka. Saya yakin saudara-saudara pasti memilih istri saya, biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda lesu. Ya, saudara, kami telah bercerai 2 bulan lalu. Inilah kebodohan sejati dari seorang lelaki. Kalau saja amarah itu tak datang dalam kepala, tak mungkin saya akan sebodoh itu menceraikan perempuan ajaib itu. Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor, sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri, dan istri saya harmonis dalam segala hal sempurna. Bau parfumnya, baunya, 1000 sedap malam di kala malam, 1000 melati di suatu pagi. Segar. Telepon berdering. Itu dia. Sebentar. Selama seminggu ini, setiap pagi ia selalu menelpon, selalu ditanya, sarapan apa kau, Mas? Kemarin saya menjawab, nasi putih dengan goreng otak sapi.
Pagi ini saya akan mengangkat genggam telepon. Misbah Jazuli di sini. Halo, halo. Meletakkan pesawat telepon. Salah sambung, gila. Saya marah sekali. Penelpon itu tak tahu perasaan sama sekali. Tiba-tiba, oh ya, jam berapa sekarang? Gugup melihat Arjun. 4:08. Saya telah terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini, atau datanglah ke kantor saya, PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja. Di sana nama saya Kasir Jazuli. Maaf, sampai ketemu. Melangkah cepat. Sampai di pintu, sebentar ia ragu. Tapi kemudian ia terus juga. Agak lama, kasir kita masuk lagi dengan lesu. Mudah-mudahan pedagang internasional dan pedagang nasional tidak terganggu. Meskipun hari ini saya telah memutuskan tidak masuk kantor. Tidak, saudara. Saudara tidak bisa seenaknya mencap saya punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Pak Sukandar, kepala saya, tentang diri Misbah Jazuli. Tentu Pak Sukandar segera mencari kata-kata yang terbaik untuk menghormati kerajinan dan kecermatan saya. Kalau saudara mau percaya, hari ini hari pertama saya membolos sejak 6 tahun lebih saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan sendiri, badan saya sedemikian lesunya, bukan? Tuhanku, ya hanya Tuhanku lah yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya rindu pada istri saya dan sedang ditimpa rasa penyesalan dan rasa takut masuk kantor berhubung pertanggungjawaban keuangan. Telepon berdering. Sekarang pasti dia menuju pesawat telepon. Saya sendiri tak tahu kenapa selama seminggu ini ia selalu menelpon saya. Apa mungkin ia mengajak rukun dan rukun rujuk kembali? Tak tahulah saya. Saya sendiri pun terus mengharap ia kembali tapi tidak. Saya tak boleh menghina diri sendiri begitu bodoh. Bukan saya yang salah, dia yang salah yang menyebabkan peristiwa perceraian. Ini bukan saya, tapi dia. Dia yang salah, sebab itu dia yang selayaknya minta maaf pada saya. Ya dia harus minta maaf. Toh saya lagi-lagi berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan, sekalipun saya sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti air muka disegarkan dengan sedikit pun senyum, dan suatu saat berpura-pura berpikir menimbang kecantikannya, dan kemudian pandang lagi dan pandang lagi. Jangan sekali kasar, wajah lembut seperti waktu itu kita berdoa, dan kalau perempuan itu menundukkan kepala berarti langsung kita telah menjerat lehernya. Beres. Nah, saya cukup punya martabat, bukan? Dan lagi dia yang salah, ingat, dia yang salah. Nah, saudara tentu tahu tentang sifat saya sombong seperti umumnya laki-laki. Dan kesombongan saya mungkin juga karena sedikit rasa rendah diri. Tidak, bukan saya punya tampang, tapi begitu jelek. Telepon berdering. Pasti istri saya. Menarik nafas panjang. Saya setelah mencium bau bedaknya. Demikian wanginya sehingga saya yakin kulitnya yang menyebabkan bedak itu wangi. Oh, apa? Sebaiknya saya katakan. Tidak, saya harus tahu harga diri. Kalau dia aku maafkan niskaya akan semakin kurang ajar. Saudara tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Oh, kecantikannya itu. Ah, bangsat. Selama ini saya diusiknya dengan perasaan-perasaan yang gila, bangsat. Saudara tahu, dia telah berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di SMA.
Ya, memang saya tidak tahu benar betul tidaknya prasangka itu. Tapi cobalah bayangkan betapa besarnya perasaan saya. Suatu hari ketika kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya, dan apa yang saya dapati, laki-laki itu ada di sini dan sedang tertawa-tawa. Dengar, tertawa-tawa? Ya Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi, perasaan cemburu yang luar biasa. Telepon berdering, pasti dia mengangkat genggam telepon. Misbah Juzali di sini. Halo. Segera jauhkan pesawat telepon dari telinganya. Ini ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelepon dalam keadaan aku begini, jahanam. Ya, saya Jasuli. Ada apa? Nanti dulu, jangan dulu kau memakai kata-kata cinta. Yang membuat kaki gemetar itu, dengar dulu. Apa perempuan biadab? Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan. Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan. Kau telah menyebabkan semua semakin berantakan dan membuat aku gelisah dan takut seperti buronan. Letakkan dengan amarah. Betapa saya marah. Sesudah beberapa puluh juta uang kantor saya pakai berfoya-foya. Apakah ia mengharapkan saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila. Ya saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan. Beberapa hari setelah bertengkar di pengadilan agama itu, saya tertipu. Uang saya ludes, uang kantor ludes, tapi saya masih bisa bersyukur sebab lumpur itu baru mengenakan betis saya. Setengah bulan yang lalu, saya terjaga dari mimpi edan itu. Betapa saya terkejut waktu menghitung beberapa juta uang kantor katut. Dan semenjak itulah saya ingat istri saya, dan saya mendengar tangis anak-anak saya. Tambahan lagi istri saya yang selalu menelpon saya sejak seminggu belakangan ini. Tuhanku, bulan ini bulan Desember. Beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stock opname. Inilah penderitaan itu. Memandang potret di atas rambutnya. Sejak seminggu yang lalu saya pegang lalu potret itu. Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan sengsara jiwa ini? Apabila anak-anak telah tertidur semua, dia duduk di samping saya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca surat kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata lembut, manis, kau belum mengantuk? Wajahnya yang menakjubkan itu menggeleng-geleng, indah dan manis sekali. Dia berkata juga dengan lembut, aku hanya menunggu kau, Mas. Saya tersenyum dan saya berkata lagi, aku hanya membaca koran, manis. Dan lalu dia berkata, aku akan menunggu kau membaca koran, Mas. Kemudian kami pun sama-sama tersenyum bagikan menjadi jantan dan betina. Ku belai rambutnya yang halus itu. Duh, wanginya, nyamannya lautan minyak wangi yang memisangkan dan membiusuk mah. Apabila dia berkata seraya menengadah, Mas, maka segera ku padamkan lampu di sini, dan lewat jendela kaca kami menyaksikan pekarangan dengan bunga-bunga yang kabur dan langit biru bening di mana purnama yang kuning telur ayam itu merangkak-rangkak di ranting ke ranting. Tiba-tiba ganti nada. Saya baru saja telah menjadi penyair cengeng untuk mengenang semua itu. Tidak. Laki itu, sebenarnya saya belum menelepon ke kantor, bukan? Sebentar. Diangkatnya pesawat telepon itu memutar nomornya. Halo, minta 1237 Utara. Halo, Saudara Anif.
Kebetulan, ya, mungkin pula influenza. Ya, pasti batuk dan pilek. Saudara, ya, Saudara Ani, saya akan merasa senang sekali kalau Saudara sudi memintakan pamit saya kepada Pak Sukandar. Terima kasih ya. Apa? Saudara bertemu nada suaranya baik. Apa? Dengar laki-laki. Tentu saja saya tidak boleh marah. Saudara, dia bukan istri saya. Ya. Halo? Ya, jangan lupa pesan saya, Pak Sukandar. Batuk dan menyebut ini. Saya sakit. Ya, pilek. Terima kasih. Meletakkan telepon. Seharusnya saya tidak boleh marah. Bukankah dia bukan istri saya lagi? Persyatanan. Pokoknya saya marah. Cemburu kumat lagi. Persyatanan. Saudara bisa mengira apa yang terdapat dalam hati saya. Ya, benar-benar saya butuh pistol. Saudara, pistol. Saya akan bunuh mereka sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak meleset dari pelipisnya. Kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak di lantai, apakah saudara pikir saya akan membitiknya pistol itu ke kening saya? Oh tidak, dunia dan hidup tidak selebar dan daun kelor, saudara. Sebagai orang yang jujur dan jangan lupa adalah seorang satria dan sportif, maka tentu saja secara jantan saya akan menghadap dan menyerahkan diri pada polisi yang terdekat, berkata dengan bangga dan heroik. Pak, saya telah menembak Rono Citra dan Rono Mendut. Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru. Dan bukan tidak mungkin, iya kan? Memberi saya segelas es teh dan baru setelah itu membawa saya ke dalam sebuah sel yang pengap. Hari selanjutnya saya akan diperiksa. Ya, diperiksa lalu diadili. Ya, diadili. Saudara tahu apa yang hendak saya katakan pada hakim? Kepada hakim, kepada jaksa, kepada panitera, dan kepada seluruh hadirin akan saya katakan bahwa mereka pengganggu masyarakat, maka sudah sepatutnya dikirim ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini bumi Indonesia yang ketentramannya harus dijaga oleh setiap warganya? Saudara pasti tahu. Saya pun hakim yang botak itu akan berkata seraya menjatuhkan palunya seumur hidup di Nusa Kambangan. Pikir saudara saya akan pingsan mendengar vonis semacam itu? Oh tidak saudara, saya akan tetap percaya pada Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada hakim yang bontak dan berkacamata itu. Lagi pula saya sudah siap untuk bawa ke Nusa Kambangan. Di pulau itu saya akan hanya membutuhkan beberapa ring, kertas, dan pulpen. Ya saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya dan proses pembunuhan itu yang sebenarnya sehingga dunia akan sama membacanya. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejati. Dunia akan menangis perempuan yang menatap. Dan seluruh warga bumi ini akan berkembang sebab telah berbuat salah menghukum seorang yang tak bersalah. Juga saya yakin hakim itu akan mengelus-ngelus botaknya dan akan mengucurkan air mata sebab menyesal, dan niscaya dia akan membuang palunya keluar. Itulah rancangan saya. Saya sudah berketatap hati. Saya sudah siap betul-betul sekarang. Siap dan nekat. Oh, nanti dulu. Saya ingat sekarang. Saya belum punya pistol. Di mana saya bisa mendapatkannya? Inilah perasaan seorang pembunuh. Dendam,
dendam yang cukup padat seperti padatnya kertas petasan. Dahsyat letusannya. Saya ingat Sherlock Holmes sekarang, Agatha Christie, Edgar Allan Poe sekarang, insaf. Siapapun tidak boleh mencibirkan segenap pembunuh, sebab saya ini percaya ada berbagai pembunuh di atas dunia ini. Adalah jenis pembunuh asmara. Nah, saya telah mendapatkan judul karangan itu, Pembunuh Asmara. Lihatlah, dunia telah berubah hanya dalam tempo beberapa anggukan kepala persetanan. Di mana pistol itu dapat saya beli? Apakah saya harus terbang dulu ke Amerika, ke Dallas? Tentu saja tidak mungkin, sebab itu berarti memberikan mereka waktu untuk melarikan diri sebelum kebekuk lehernya. Oh, betapa marahnya saya, seperti akan meledakkan kepala saya. Betapa sampai-sampai saya ingin menyobek dada ini. Oh, saya sekarang merasa bersahabat dengan Othello, saudara. Tentu kenal dia, bukan? Dia adalah tokoh penyemburu dan dalam sebuah drama Shakespeare yang terkenal. Othello, dia bangsa Moor, sedang saya bangsa Indonesia. Namun sengsara dan senasib akibat telepon berdering seperti seekor harimau. Ya, itu dia mengangkat pesawat telepon dengan kasar. Halo? Ya, di sini Jazuli, kasir, ada apa? Tiba-tiba berubah. Oh, maaf Pak, saya Pak Sukandar. Kepala saya, maaf Pak, saya kira istri saya baru saja marah-marah. Ya, memang saya, ya. Ya Pak, batu-batu influenza yang, ya, mudah-mudah ya, saudara dengar dia. Mengharap saya besok masuk kantor untuk pemberesan keuangan. Ya, insya Allah Pak, ada pegawai baru. Siapa Pak? Istri saya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Besok letakkan pesawat. Persetanan. Saya yakin istri saya pasti kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti mengasihani dia? Tidak. Saya mesti membunuhnya. Seakan menusuk pisaunya. Singa betina, ya sebaiknya dengan pisau saja. Pisau. Persetanan pasti sekarang dia. Mengangkat telepon. Kasir di sini, kasir PD Dwi Warna. Apalagi jahanam. Ular betina yang telah menjadikan aku koruptor itu. Jangan bicara apa-apa. Tutup mulutmu bau busuk. Aku bisa mati mendengar kata-kata lewat telepon. Cari saja laki-laki yang lain, hidungnya besar, menggoda. Cari lain. Tots, kamu seorang petualang. Menatakan telepon. Jahanam. Apakah saya mesti membunuh 3 orang sekaligus dalam seketika? Oh iya. Jadi saya sudah memikirkan pisau. Ya, pisau pun cukup untuk menghentikan jantung mereka berdenyut. Geram. Sayang sekali, pengira sandiwara itu bukan seorang pembunuh sehingga hambarlah cerita ini. Tidak, tapi tak apa. Saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Namun sebaiknya saya maki-maki dulu alisnya yang nista itu. Saya harus menelponnya. Mengangkat telepon. Kemana saya harus menelpon? Tidak. Lebih baik saya merancang dulu secara masak-masak semua sekarang. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri saudara-saudara, manis, jagalah perasaan suamimu, supaya jangan bernasib seperti Jazuli. Ya memang, saya adalah laki-laki yang malang, tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun telah siap
Dengan penyesalan sekali saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Seperti mendengar telepon berdering. Halo, Jazuli di sini. Nah, sabar. Saya kira berdering telepon tadi. Nah, saudara, bisa melihat keadaan saya yang sekarang. Mata saya betul-betul gelap. Telinga saya betul-betul peka. Saya tidak bisa membedakan telepon itu berdering atau tidak. Artinya sudah cukup masa mental saya sebagai seorang pembunuh. Tapi seorang pembunuh yang baik senantiasa merancang pekerjaan dengan baik pula, seperti hal seorang kasir yang baik. Mula-mula nanti malam tentu saya masukkan halaman. Saya berani mempertaruhkan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana, dalam cahaya bulan yang terang kabut. Saya bayangkan begitu suasananya. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam, sementara belati tetap siap tersembunyi di pinggang dalam kemeja. Saya kepetok pintu serambinya. Mereka pasti terkejut, lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata saya yang dingin, pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat akan saya pandang saja mereka, badan mereka bergetaran dan seketika menjadi tua karena ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu mengucap kalimatnya yang pertama, pisau telah tertancap di usarnya. Dan para istri saya menjerit, tapi sebelum menjerit itu cukup dan memanggil tetangga-tetangga, maka belati ini telah bersarang dalam perutnya. Tentu saya menarik nafas lega. Kalau mayat-mayat itu kaku tertapar di lantai, saya akan berkata, terpaksa jangan salahkan saya. Keadilan menurut balas. Tiba-tiba pening di kepala. Tapi kalau sekoyong-koyong muncul kedua anak saya, Ita dan Imam, kalau mereka bertanya, Pak, Ibu kenapa? Pak, Ibu, Pak, memukul-mukul kepalanya. Tuhanku, duduk. Dia melamun sekarang. Dua orang anak itu, Ita dan Imam, 5 dan 4 tahun, menari-nari sekelilingnya di ruang tengah itu dengan sebuah nyanyian kanak-kanak. Bungaku, saudara-saudara itu merasakan hal ini. Mereka sangat manisnya. Lihatlah, saya tidak bisa lagi marah. Saya pun tidak bisa lagi peduli apa saja selain kepada anak-anak yang manis itu. Saya tidak tahu lagi apa istri saya cantik, apakah tidak saya. Apakah tidak? Saya tidak tahu lagi apakah laki-laki itu jahanam, apakah tidak. Saya hanya tahu anak-anak itu sangat manis. Betapa saya ingat melihat saya lagi bagaimana mereka tertawa. Tak ada yang lain mutlak harus dipertahankan kecuali anak-anak itu. Saudara-saudara mengerti maksud saya. Apa hanya karena cemburu saya mesti merusak kembang-kembang yang telah bermekaran itu? Balerina kecil itu menari bagaikan malaikat-malaikat kecil. Semangat hidup yang sejati dan keberanian yang sejati timbul dalam diri begitu saya ingat itu. Dan Imam anak-anak saya, seakan mereka berkata, Pak, susulah Ibu, Pak, ke kantorlah, Pak. Ya Ita, ya Imam, malaikat-malaikat kecil gaib menjelma udara. Saya harus pergi ke kantor. Akan saya katakan semua pada Pak Sukandar. Saya akan mengganti uang setelah besok saya jual beberapa barang dalam rumah ini. Setelah semua beres, saya akan mulai lagi hidup dengan tenang dan tawakal kepada Tuhan. Hari ini hari Jumat. Di masjid, setelah sembahyang, saya akan minta apapun kepada Allah. Saya tak mau tahu lagi apakah laki-laki rahwana atau bukan. Saya tak mau lagi apakah Sinta itu seorang atau tidak. Saya tidak peduli. Tuhan adalah laki-laki. Tuhan ada dan laki-laki yang macam itu dan perempuan itu adalah hidup saya.
Semuanya harus saya hadapi dengan arif, sebab kalau tidak Indonesia akan hancur berhubung saya menelantarkan anak-anak saya, Ita dan Imam. Telepon berdering. Jahanam. Kalau saudara mau percaya, inilah sundal itu. Setiap kali saya tengah berpikir begitu. Jahanam itu menelpon saya. Jahanam inilah sundal itu sesudah uang kantor ludes. Apakah ia mengharapkan rumah ini dijual? Mengangkat pesan telepon. Ya, Miss Bajazuli, tersirap darahnya. Saudara, jantung saya berdebar seperti kala duduk di kursi pengantin. Demi Tuhan, tak salah, ini adalah suara istri saya. Oh, saya telah mencium bau bedaknya, hutan mawar dan hutan anggrek. Yah, manis. Saya sendiri, saya yakin dia pun sepikiran dengan saya. Saya akan mencoba menyingkap kenangan lama. Halo? Tentu kenapa kau tidak menelpon tadi? Ya, ke kantor bukan? Memang, saya agak flu dan batuk-batuk. Yah, manis, kau ingat laut pantai pasir, tikar, kulit-kulit kacang. Ah, indah sekali, bukan? Tentu. Hehe, bagaimana kawin? Kau segera. Lihatlah, niat baik selamanya tidak mudah segera terwujud. Apa? Hah? Saudara gila. Perempuan itu, apakah ini bukan suatu penghinaan? Ia mengharapkan agar nanti sore datang ke rumahnya untuk melihat apakah laki-laki calon suaminya itu cocok dan tidak baginya. Gila. Rupanya laki-laki yang dulu itu cuma iseng saja. Ya tentu biasa meletakkan pesan pesawat dengan kasar. Jahanam. Saudara-saudara tentu mampu merasakan apa yang saya rasakan. Beginilah kalau pengarang sandiwara ini belum pernah mengalami peristiwa ini. Beginilah jadinya saya sendiri pun jadi bingung untuk mengakhiri cerita ini. Tiba-tiba, persetanan mengarang itu. Jam berapa sekarang? Persetanan semua. Yang penting, saya akan ke kantor meskipun sudah siang. Dari kantor saya langsung ke masjid. Dari masjid langsung ke rumah mertua saya. Langsung saya boyong semuanya. Anak-anak itu menanti saya persetanan. Sampai ketemu. Selamat siang. Melangkahkan seraya menyambar tasnya. Tiba-tiba berhenti setelah mengeluarkan sapu tangan. Batuk-batuk dan menyedot hidungnya. Saya influenza bukan? Say.